Oke teman-teman semua, di video kali ini mungkin salah satu konten yang pertama saya, di mana saya di sini akan mencoba membahas mungkin antara minat dan juga bakat, dan apakah orang itu semuanya bisa menjadi content creator yang berhasil dalam tanda kutip ya. Tapi kalau dipikir-pikir, ini akan kujadikan sebuah video yang awal di mana saya ingin memulai sesuatu hal yang baru dari awal sampai akhir nanti, mungkin sampai video keberapa, ataupun mungkin ini adalah video pertama dan juga video terakhir untuk cerita untuk menjadi content creator. Di sini aku tidak akan berekspektasi terlalu tinggi terhadap apa sih keinginanku ketika aku memutuskan untuk mencoba membuka kamera dan mencoba untuk berbicara monolog seperti ini di depan kamera. Mungkin sebelum itu saya coba apa sih yang nge-trigger gitu. Yang nge-trigger diri saya tuh untuk memulai membuka kamera dan membuat video. Mungkin ini terdengar sudah sering mungkin teman-teman lihat, karena mungkin saya sudah berada di posisi titik jenuh. Dalam artian di titik jenuh ini saya pernah bekerja, dan saya sekarang tentunya sekarang masih bekerja dan lain sebagainya. Namun ada di mana di titik dari SMP, dari SMA sampai sekarang sudah lulus, mungkin cita-cita itu akan terasa lebih semangat, terasa menggebu-gebu gitu. Namun ketika saya sudah mencapai di posisi sekarang dan saya sudah lulus dan sesuai dengan cita-cita yang pernah saya tulis dulu untuk melanjutkan perkuliahan seperti itu, tapi sekarang saya sudah berada di titik ini dan hampir 1 tahun saya sudah lulus. Namun kadang aku rindu dengan posisi gimana aku tuh merasakan gregetnya ketika aku memiliki pemikiran, wah aku pengen mencapai ini, ingin mencapai ini dan mencapai ini. Dan ini saya buat videonya tujuannya untuk mendokumentasikan saja apa sih yang saya pikirkan gitu, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika saya berada di posisi seperti sekarang. Mungkin kedepannya akan berkembang mulai pembahasannya seperti apa, mungkin tentang pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama di video ini saya timbul pertanyaan, apakah semua orang bisa menjadi content creator? Mungkin kalau kita lihat ya, dari video YouTube, kemudian banyak konten-konten TikTok, kemudian konten Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya, di sana tuh sangat beragam banget. Tidak ada yang mengharuskan istilahnya kamu tuh harus lulusan ini, kamu tuh minimal harus seperti ini. Oh, itu tidak ada, karena dalam content creator rasanya dia itu tidak ada batasan usia, bahkan tidak ada batasan dari pendidikan dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah sebuah kebebasan gitu. Nah, saya sebagai anak muda yang masih 20-an, masih punya pemikiran yang cukup liar gitu. Apa salahnya saya untuk mencoba hal ini? Saya mencoba untuk mendokumentasikan dari kegiatanku, kemudian ataupun sampai apa sih yang muncul di pemikiranku, dan aku coba mencari tahu dan aku membahas. Nah, kita lanjut. Mungkin content creator itu sekarang sudah sangat banyak, bahkan satu hari itu berapa konten, beberapa banyak hal, ide-ide yang kreatif itu muncul di tontonan-tontonan kita. Tetapi mungkin
tidak semua orang yang bisa berhasil dan juga bisa memonetisasi konten yang mereka buat. Banyak cerita yang ada dan juga banyak cerita yang diceritakan oleh konten-konten creator yang sudah berhasil. Namun itu tidak banyak. Bahkan pembahasannya pun berbeda-beda. Nah, mungkin sebelum kita menjadi content creator, mungkin kita bisa menjadi diri kita sendiri. Dan ketika kita menjadi diri kita sendiri, mungkin itu adalah autentik bagi konten-konten orang lain. Menjadi sebuah tontonan atau mungkin dari pembahasannya mengenai audiensnya gitu, mengenai dirinya dia sendiri. Nah, saya dan kita tidak ada salahnya untuk mencoba. Mungkin walaupun istilahnya udah banyak banget nih content creator, tapi kita tidak ada salahnya kita untuk memulainya. Nah, kemudian apa sih mungkin yang perlu dipersiapkan ataupun yang perlu kita pertimbangkan untuk menjadi content creator? Yang tentunya adalah mungkin yang pertama seperti saya ini. Seperti yang pertama ini saya merasa kok gugup ya, kok ragu ya, kok ragu untuk memulai gitu. Udah dari beberapa bulan yang lalu, dari beberapa tahun yang lalu bahkan saya ingin mencoba untuk membuat kontennya. Kadang kehilangan ide, kadang pengen seperti ini, kadang pengen seperti itu, dan muncullah video seperti ini. Saya akan membuatnya mengalir seapa adanya, bahkan saya akan membuat senatural seperti ini. Nah, kembali lagi, mungkin apa yang perlu dipersiapkan? Satu, niat aja sih dulu, dan juga eksekusi aja dulu gitu. Ini pun videoku saya eksekusi aja dulu gitu. Apakah semuanya perlu pengetahuan dan sebagainya, itu tentu memang sangat betul. Apa sih ketika kita memiliki menjadi konten creator tertentu. Misal kita ingin membahas tentang arsitektur. Anggaplah arsitektur yang kita bahas. Nah, kita harus memiliki pengetahuan di sana. Karena suatu hari nanti ketika itu menjadi tontonan bagi orang-orang, bahkan mungkin lagi beberapa ratus tahun ada yang menonton tentang dokumentasi kita untuk menceritakan tentang arsitektur itu, biar apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu memang benar adanya, bahkan berdasarkan teori-teori terdahulu atau memang udah teruji tentang kegiatan tersebut ataupun apa sih yang dijelaskan pada arsitektur tersebut. Memang kita harus perlu memiliki pengetahuan di sana. Nah, selain itu juga, apakah ketika kita tidak memiliki pengetahuan kemudian kita membuat konten? Sah-sah aja. Banyak aja kok orang yang bikin konten tentang komedi kah, tentang cerita, tentang vlognya dia liburan kah, ataupun lain sebagainya, sebagai dokumentasi. Itu juga banyak hal. Nah, itulah menjadi diri kita sendiri. Yang paling penting, ayo kita mulai. Mungkin tidak ada yang nonton, itu kita mungkin mulai dari motivasinya. Saya ingin mendokumentasikan, dan kita untuk mendokumentasikan. Itu juga yang mungkin menjadi landasan kita untuk menilai kita ke belakang gitu. Gimana kalau kita dokumentasikan apa sih yang kita pikirkan, apa yang kita coba ceritakan, itu akan menjadi sebuah renungan, bahkan akan bisa kita melihat, oh ini sih aku dulu gitu. Seperti ini sih aku dulu, sebelum sampai di titik mungkin yang kita inginkan nanti. Nah, jadi kesimpulannya, apakah semua orang bisa menjadi content creator? Tentunya bisa, dan mungkin kita perlu konsisten,
mungkin kita juga perlu pengetahuan yang luas, dan kita juga perlu pemikiran yang kreatif, kita juga perlu pemikiran yang memang benar-benar kita luangkan waktu di sana. Bahkan kita juga perlu memiliki jati diri, bahkan memiliki karakter kita sendiri. Tidak ada yang salah dengan konten, dan mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Kita semangat, kita coba membuat konten mulai dari membuka kamera terlebih dahulu. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video mungkin video kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sekian dari saya Ari. Terima kasih.